Penataan Jalan Agus Salim, Kota Pekanbaru Riau masih berlanjut. Puluhan personel Satpol PP Kota Pekanbaru kembali diturunkan menertibkan pedagang yang membandel. Puluhan personel Satpol PP Kota Pekanbaru tersebut kemudian menertibkan mereka dan saat penertiban sejumlah pedagang keberatan dan sempat meneriaki petugas Satpol PP yang di-backup oleh TNI dan Polri. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fernando Sikumbang, jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Fernando. Ya, halo siang Dea. Selamat siang. Fernando, bisa Anda informasikan apa alasan pedagang ini masih membandel saat dilakukannya penertiban? Oke Dea, dari informasi yang dihimpun di lapangan Dea, di sela penertiban dan juga penataan kembali kawasan tersebut, memang para pedagang masih memilih berdagang di tepi Jalan Agus Salim, terutama di pedestrian dan juga trotoar jalan tersebut, karena mereka mengaku masih belum ingin pindah ke lokasi yang seharusnya. Dan mereka menilai pasar yang ada saat ini di kawasan Jalan Agus Salim, ada dua pasar yang menjadi tempat relokasi. Mereka menilai pasar tersebut belum cukup representatif bagi mereka, sehingga mereka pun bertahan di tepi Jalan Agus Salim dan juga di trotoar. Dan ada juga sebagian pedagang memilih berjualan di sekitar ruko yang ada di Jalan Agus Salim. Mereka mengklaim sudah meminta izin kepada pemilik ruko untuk bisa berjualan di pelataran ruko yang ada di Jalan Agus Salim tersebut, Dea. Dan mereka pun mengaku masih bertahan di sana hingga nantinya pihak pemerintah kota menyediakan tempat atau fasilitas yang layak untuk mereka berjualan nantinya. Begitu, Dea. Lalu apakah sebenarnya sudah ada pengaturan bagi pedagang untuk berjualan di kawasan tersebut, Fernando? Oke, Dea, dari informasi yang diperoleh dari pemerintah kota dan juga tim penataan kawasan Agus Salim, dari informasi yang didapatkan bahwa memang pemerintah kota sudah menyusun peraturan dan juga regulasi untuk penggunaan Jalan Agus Salim tersebut. Mereka membagi penggunaan Jalan Agus Salim itu menjadi 3 penggunaan dalam 3 zona waktu. Untuk zona pertama yaitu dari subuh hingga pukul 8, para pedagang, terutama pedagang sayuran, pedagang ikan dan juga pedagang penjual daging, tetap bisa berjualan di tepi jalan itu, namun hanya bisa berjualan hingga pukul 8 pagi. Namun setelah pukul 8 pagi, mereka harus membenahi barang dagangannya dan juga bisa berjualan ke pasar yang ada di sekitar kawasan tersebut. Mereka tidak diperkenankan lagi untuk berjualan di tepi jalan melewati pukul 8 pagi. Karena dari pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore, itu masyarakat bisa menggunakan Jalan Agus Salim sebagai jalan untuk kendaraan dan juga pengguna jalan kaki juga bisa menggunakan jalan tersebut. Karena jalan tersebut memang menghubungkan dua jalan utama di Kota Pekanbaru, yaitu Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan pukul 17 hingga pukul 00 atau dini hari, masyarakat khususnya pelaku usaha kreatif nantinya bakal bisa menggunakan kawasan tersebut untuk berjualan seperti kuliner dan juga aneka usaha kreatif lainnya. Begitu, Dea. Di samping itu, Fernando, apakah ada solusi tempat lain bagi para pedagang ini untuk berjualan? Oke, Dea, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Dea, memang pihak pemerintah kota sudah menyediakan 2 titik relokasi untuk para pedagang yang biasanya berjualan di tepi Jalan Agus Salim. Kedua pasar tersebut adalah Pasar Rakyat dan juga Pasar Impres yang lokasinya memang berada di Jalan Agus Salim tersebut. Kedua pasar ini punya kapasitas atau bisa menampung sekitar 201 pedagang. Dan dari hasil pendataan memang jumlah tersebut belum mencukupi untuk total keseluruhan pedagang yang biasa berjualan di kawasan tersebut, Dea. Karena hasil pendataan terkini dari pihak tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memang jumlah pedagang di kawasan tersebut yang berjualan ada sekitar 300 orang. Sehingga ada 100 pedagang lagi yang nanti bakal dicarikan lokasi baru.
namun posisinya memang tidak jauh berada di Jalan Agus Salim, sehingga tidak menyulitkan mereka untuk mencari titik relokasi lainnya. Namun saat ini proses atau tahapan yang sedang berlangsung adalah proses pengundian untuk para pedagang, sehingga para pedagang nantinya bisa menempati pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah agar bisa kembali berjualan di pasar-pasar relokasi tersebut. Begitu, Dea. Baik, Tribuners rekan Fernando juga sudah melakukan wawancara bersama Kabid Ops Satpol PP Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra terkait hal ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pedagang-pedagang di sini sudah kita ingatkan sebelumnya, di mana waktu mereka berjualan itu hanya sampai jam 8. Kita kasih space lah mereka dalam arti untuk berkemas 1 jam paling jam 9. Nah, pedagang-pedagang yang tidak mau diarahkan ke dalam pasar, tentu kita lakukan pendekatan persuasif, Bang. Kita angkat barangnya, kita taruh di tepi, pokoknya persuasif lah dengan mereka. Alhamdulillah, Bang, sampai hari ini pedagang-pedagang ada masih mengikuti lah dalam arti yang selama ini kita terapkan mereka. Karena selama ini kan mereka hanya minta batas waktu aja sih dia berjualan di sini. Tapi ya itu namanya kita keputusan dari tim, Bang. Kita nggak bisa memutuskan. Kami selaku Satpol PP hanya menegakkan perda. Oke. Ada berapa personel hari ini kita lakukan kerahkan? Ya, personel hari ini kita turunkan sekitar 180 orang, di mana di bidang OKM itu kurang lebih dari 160 dan PPUD 20 orang. Oke. Untuk kelanjutannya seperti apa nih pengamanan di kawasan ini, Bang? Ya, kita tetap akan melaksanakan kegiatan seperti ini, Bang. Ke depan akan berkelanjutan. Besok kita akan turun lagi di sini untuk mengingatkan kepada para pedagang bahwasanya batas mereka berjualan sampai jam 8. Dan mungkin besoknya lagi kita lakukan patroli rutin lah di sini terkait masalah penertiban pedagang-pedagang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.